Oke, baik ibu-ibu, setelah sekian lama tak jumpa, ternyata pada sore hari ini kita jumpa kembali ya. Iya. Iya. Rindu Bapak ya. Sudah kurang lebih sebulan ya. Ya. Oke, baik. Karena pada minggu bulan-bulan kemarin kita sudah bahas 2 modul ya, Iya. kan? 2 modul sudah Tiga. dilewati. Oh ya, tiga. Tiga. Ya. 3 modul sudah terlewati. Sekarang kita masuk kepada modul yang keempat, ya, terkait dengan perlindungan anak. Kan ibu kan semua sudah punya anak. Ya. Jadi bapak ibu itu jangan tahu hanya cuma punya anak saja, tapi bagaimana hak anak-anak itu harus dilindungi, memenuhi segala hak-haknya. Makanya pada kesempatan ini kita akan masuk kepada tentang perlindungan anak. Kita masuk kepada sesi 11 itu. Kita masuk ke sesi 11 ya, seperti yang itu sudah ada di itu. Yang bapak ibu lihat itu kan di itu. Kopian itu kan di modul itu sudah ada semuanya kan. Semua sudah pegang kan? Sudah, Pak. Nah, itu kita masuk kepada sesi 11 itu, yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nanti Bapak Ibu kita masuk pada sesi kedua, nanti itu di sesi kedua itu terkait pengertian anak dan hak anak. Jadi Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang pengertian anak ini ya agak luas lah kan. Secara sederhananya kayak begini, kan pengertian anak ini banyak. Ada, kalau pengertian sederhananya anak ini adalah hasil dari perkawinan antara ayah dan ibu kan. Iya. Ya, itu bahasa sederhananya lah kan. Iya. Ada juga pengertian anak menurut undang-undang kan, kayak gitu, jadi banyak. Jadi kalau pengertian anak menurut undang-undang itu adalah anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Jadi ibu jangan memandang penting anak ini. Nah, anak ini adalah hasil karunia Tuhan Maha Esa. Kenapa sampai saya katakan demikian? Karena banyak orang juga yang sudah menikah kan, bahkan sudah tahun-tahun menikah, tapi belum mempunyai anak. Berarti belum diberikan karunia ya Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu memberikan menitikan anak kepada seorang itu, ya orang itu yang pas. Kadang mereka punya secara ekonomi mereka matang semuanya kan, punya mobil mewah, punya harta yang berlimpah, tapi dia punya keturunan yang bisa diberikan karunia. Ya, gitu. Itu ya pengertian anak secara secara begitu ya. Terus selain itu anak juga mempunyai hak-hak, jadi hak-hak istimewa pada anak itu. Jadi anak itu selagi dia masih dalam kandungan itu dia sudah mempunyai hak. Makanya kan sekarang banyak aturan nih kan yang mengenai tentang anak, misalkan aborsi, ini betul aborsi. Nah, Aborsi saya tahu Pak, itu apa itu aborsi itu? Aborsi itu kan kayak menggugurkan kandungan. Oh iya. Kan sekarang mau yang sering nonton di TV itu kan ketika ada yang menggugurkan kandungan atau aborsi itu kan ditangkap oleh polisi kan dipenjarakan. Atau saya tahu aborsi, atau tahu kasih gugur saja Kampung Jadi anak ini bukan kata saya sudah lahir. Yang namanya anak ini masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. 18 tahun. Itu kategori anak itu. 18 tahun itu kategori anak. Nanti ketika 18 tahun ke atas sudah ya. Itu undang dulu. Ya. Jadi mereka punya hak. Banyak hak-hak yang melekat pada anak itu. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak kan. Mereka punya hak. Pokoknya banyak lah. Itu yang saya sebut salah satunya kan. Selain itu mereka punya hak untuk dilindungi kan. Jadi kalau berbicara tentang hak anak ini, untuk perlindungan anak ini bukan saja keterlibatan orang tua. Jadi selain orang tua itu ada juga keterlibatan semua elemen unsur-unsur masyarakat kan yang ada di situ untuk melindungi anak-anak itu. Kayak begitu. Dan sebagai orang tua harus pastikan bahwa hak-hak anak itu semua terpenuhi. Ada hak dilindungi ya. Makanya kenapa sampai ibu udah bantuan PKH? Itu juga salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kan. Karena anak-anak punya hak untuk
bersekolah mendapatkan pendidikan kan, makanya di dalam PKH itu ada komponen pendidikan kayak gitu. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kayak gitu. Begitu Ibu bisa pahami? Bisa. Terus mungkin ada yang ibu pahamnya boleh juga ditanyakan biar ketemu. Kan Iya, bisa- Pak. Pak, kita mau bertanya. Jadi tadi Bapak bilang dari dalam kandungan sampai 11 tahun itu dikatakan 18 tahun, anak. 18 Iya, tahun. dikatakan anak-anak. Iya. Katong di sini di kampung-kampung sini ada saparu baru sampai 18 tahun Pak, baru 17 tahun untuk kawin. Apakah itu masih dikatakan anak-anak? Jadi begini. Jadi yang namanya anak-anak itu kan kalau menurut undang-undang itu dari semenjak masih kandungan sampai 18 tahun. Tapi ketika misalkan anak itu belum mencukup atau belum sampai umur 18 tahun ketika dia sudah menikah, mengapa itu secara langsung dia sudah tidak bisa dikatakan anak-anak lagi. Dia sudah orang dewasa. Anak susah ada Iya, lah ya. ada lah, gitu, iya. karena sudah kenapa sampai dia bisa dikatakan anak-anak lain, karena secara langsung dia sudah bisa bikin anak kayak gitu. Oh, iya. Karena sudah menikah kan sudah pasti sudah bisa bikin anak kan. Iya, Pak. Tidak mungkin anak-anak bikin anak. Oh, iya. Jadi yang namanya bikin anak itu hanyalah orang dewasa. Gitu. Iya. Kayak gitu. Mungkin yang lain ada. Sudah Pas, paham. Kalau tidak ada mungkin ya cukup sampai situ saja. Nanti kalau tidak paham kan itu ada materi yang sudah kita serahkan kepada Oh iya, di buku Bapak pintar Ibu itu. kan, ya. Oh, iya. Mungkin bisa. Jadi buku itu namanya buku pintar itu pulang bukan taruh di bawah bantal, kan? Tapi bagaimana pulang itu baca-baca supaya bisa tahu, kan? Supaya ibu bisa tahu bahwa hak anak apa sih yang harus kita penuhi sebagai orang tua, kayak gitu. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu. Iya. Kurang lebihnya ya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang barang mantas semua baju kan